Pernahkah kalian berpikir, kenapa benda berkaki empat tempat kita menaruh piring dan cangkir ini dinamakan meja? Kenapa kok bukan dinamakan kucing, soto ayam, atau asep? Apakah waktu bumi baru diciptakan, ada pohon yang tiba-tiba berbisik ke manusia? Halo, namaku Meja. Tentu tidak kan? Nah, teka-teki lucu inilah yang bakal membawa kita masuk ke sebuah cabang ilmu yang sangat seru, yaitu linguistik dan semiotika. Linguistik itu ilmu tentang bahasa, sedangkan semiotika itu ilmu tentang lambang atau simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAG. Izin, di sini saya Kamila Tujahara dengan NIM 122120034. Hari ini kita akan mengupas tuntas materi seru berjudul Strukturalisme Klasik, Pemikiran Ferdinand de Saussure dan Pondasi Linguistik Modern. Ferdinand de Saussure ini adalah tokoh besar yang sering disebut sebagai Bapak Linguistik Modern. Lewat pemikirannya, kita bakal tahu kalau bahasa yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya punya aturan main dan sistem yang unik banget. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membongkar rahasia di balik cara kerja bahasa, simbol, dan bagaimana otak manusia menciptakan makna dari kata-kata. Siapkan posisi duduk yang paling nyaman dan catatan kalian. Mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Baik, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu tokoh dan revolusi pemikiran. Di bagian awal ini, kita akan melihat bagaimana sejarah ilmu bahasa berubah total. Dulu, orang-orang mempelajari bahasa hanya untuk melacak sejarah asal-usul sebuah kata dari masa ke masa. Namun, ilmu ini diubah secara besar-besaran menjadi analisis terhadap struktur sistem bahasa yang utuh, rapi, dan berdiri sendiri. Jadi, ilmu bahasa tidak lagi sekedar melihat masa lalu, tetapi melihat bagaimana bahasa itu bekerja sebagai sebuah sistem di otak kita saat ini. Kira-kira siapa tokoh hebat di balik perubahan besar ini? Mari kita lihat penjelasan pada slide berikutnya. Inilah beliau, Ferdinand de Saussure, seorang cendekiawan jenius asal Swiss yang hidup dari tahun 1857 sampai 1913. Karena kontribusinya yang luar biasa besar, beliau dijuluki sebagai Bapak Linguistik Modern. Pemikiran beliau ini disebut sangat revolusioner karena berhasil mengubah arah ilmu bahasa di dunia. Dulu, fokus para ahli bahasa hanya seputar sejarah dan membanding-bandingkan rumpun bahasa dari zaman purba. Namun, Saussure membalikan pandangan itu dan mengajak kita melihat ke dalam struktur internal bahasa itu sendiri. Lantas, bagaimana bisa sebuah kata mendapatkan arti yang disepakati oleh jutaan orang? Padahal kata itu sendiri hanyalah sekadar bunyi belaka. Pertanyaan kunci inilah yang membuat Saussure merumuskan pandangan barunya. Bagi Saussure, bahasa harus dipandang sebagai sebuah sistem yang otonom atau mandiri. Artinya, bahasa adalah kumpulan tanda yang punya aturan main sendiri di dalam otak kita. Makna dari sebuah kata tidak muncul begitu saja, melainkan ditentukan murni oleh hubungannya dengan kata-kata lain di dalam sistem tersebut. Kita tahu arti kata panas bukan karena bawaan lahir, melainkan karena kita tahu kata itu merupakan lawan dari kata dingin. Sekarang kita masuk ke slide 4 yang membahas prinsip paling mendasar dari pemikiran Saussure, yaitu sifat arbitrer tanda. Kata arbitrer ini mungkin terdengar asing, tapi artinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu mana suka atau semena-mena.
Saussure menegaskan bahwa hubungan antara bunyi kata yang kita ucapkan dengan konsep benda asli di dunia nyata itu bersifat mana suka. Artinya, sama sekali tidak ada ikatan alami atau alasan logis kenapa benda itu harus dipanggil dengan nama tersebut. Sebagai contoh, kenapa benda tempat kita menulis ini harus disebut meja? Kalau dipikir-pikir, tidak ada alasan fisik atau unsur kimia yang mengharuskan bunyi M, E, J, A atau meja merujuk pada papan kayu berkaki 4. Hubungan ini bisa terbentuk murni karena adanya konvensi sosial, yaitu kesepakatan bersama dari masyarakat pengguna bahasa yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi, jika hubungan antara nama dan bendanya itu bebas atau mana suka, apa yang akan terjadi kalau mulai besok pagi kita semua sepakat untuk mengganti kata meja menjadi kucing? Selanjutnya, kita akan membahas prinsip yang kedua dari Saussure, yaitu segitiga tanda. Signifier yang berarti penanda dan signified yang berarti petanda. Bagi Saussure, sebuah tanda bahasa atau sign tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki dua komponen penting yang melekat erat di dalam otak kita. Beliau mengumpamakan hubungan kedua komponen ini seperti dua sisi dari sehelai kertas. Kita tidak mungkin bisa menggunting sisi depan kertas tanpa ikut memotong sisi belakangnya. Kedua komponen yang tidak bisa dipisahkan itu seperti ini. Pertama, yaitu ada penanda atau signifier, dan yang kedua ada petanda atau signified. Nah, yang pertama ini, penanda atau signifier, ini adalah aspek fisik atau materialnya, yaitu berupa citra bunyi yang kita dengar atau bentuk tulisan yang kita lihat. Contoh sederhananya adalah ketika kita melihat huruf-huruf A, P, E, dan L tertulis di papan tulis, atau saat telinga kita mendengar bunyi ucapan apel atau apel. Nah, dua bunyi ini merupakan dua bunyi berbeda tapi dalam satu konteks kata. Yang kedua yaitu petanda atau signified. Ini adalah gambaran mental, konsep, atau ide yang langsung muncul di dalam kepala kita. Begitu kita melihat tulisan atau mendengar bunyi apel tadi, otak kita secara otomatis langsung membayangkan sebuah konsep, yaitu buah bulat biasanya berwarna merah atau hijau yang rasanya manis dan renyah. Ketika penanda dan petanda ini menyatu, barulah sebuah makna atau tanda bahasa yang utuh bisa tercipta. Penjelasan mengenai dua sisi koin bahasa ini sejalan dengan apa yang ditulis dalam jurnal ilmiah berjudul Semiotika Strukturalisme Saussure pada laman ResearchGate. Di dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa Saussure menempatkan tanda sebagai kesatuan utuh antara signifier dan signified yang membentuk makna di dalam sistem bahasa manusia. Tanpa adanya keterikatan antara wujud fisik, kata, dan konsep di dalam pikiran, komunikasi manusia tidak akan pernah bisa berjalan. Langkah ke slide 6, di mana Saussure menjawab sebuah kritikan menarik tentang kata tiruan bunyi alam atau yang biasa disebut sebagai onomatopia. Sebagian ahli sempat mengira bahwa kata tiruan bunyi ini adalah bukti kalau bahasa itu tidak manasuka. Mereka berpikir karena bunyinya mirip dengan suara aslinya, berarti namanya punya ikatan alami dengan bendanya. Namun, Saussure membantah hal tersebut dengan tegas. Beliau menjelaskan bahwa jumlah kata tiruan bunyi di dunia ini sangat terbatas dan sifatnya hanya sebagai pendukung sekunder saja di dalam sistem bahasa. Namun, pernahkah kalian menyadari bahwa suara hewan yang sama persis bisa terdengar sangat berbeda di telinga orang dari berbagai negara? Pertanyaan unik ini membongkar fakta bahwa tiruan bunyi pun sebenarnya tidak murni alami, melainkan sangat bergantung pada variasi bahasa dan budaya setempat. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat suara ayam jantan. Di Indonesia, kita menirukan suara ayam dengan bunyi kukuruyuk. Namun di Inggris, masyarakat di sana mendengarnya sebagai cook-a-doodle-doo. Dan di
Jepang, suaranya berubah lagi menjadi kokek-kokok. Padahal ayam di seluruh dunia berkokok dengan cara yang sama. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa suara alam sekalipun tetap harus disaring oleh aturan bunyi atau fonologi, serta kesepakatan sosial budaya di setiap wilayah. Fakta mengenai variasi onomatopia ini juga dikaji secara ilmiah dalam artikel Onomatopia dalam Perspektif Linguistik yang dimuat pada portal ilmiah Neliti. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap bahasa memiliki sistem penyerapan bunyi yang berbeda untuk merespon suara alam yang sama. Oleh karena itu, cara manusia menirukan bunyi alam tetap tunduk pada konvensi sosial masyarakatnya, bukan murni tiruan yang universal. Selanjutnya, kita akan mempelajari dua pendekatan penting dalam studi bahasa, yaitu sinkronik dan diakronik. Untuk mempermudah pemahaman, kita bisa membayangkan kedua pendekatan ini menggunakan analogi sebuah foto dan video. Pendekatan pertama adalah pendekatan sinkronik. Mempelajari bahasa secara sinkronik berarti kita melihat bahasa sebagai sebuah sistem yang utuh pada satu titik waktu tertentu saja. Pendekatan ini diibaratkan seperti kita sedang mengambil sebuah foto diam. Kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu, melainkan fokus melihat bagaimana aturan main, tata bahasa, dan hubungan antar kata itu bekerja pada saat foto itu diambil. Pendekatan sinkronik inilah yang menjadi fokus utama dan sumbangan terbesar dari Ferdinand de Saussure bagi dunia ilmu bahasa modern. Pendekatan kedua adalah pendekatan diakronik, kebalikan dari sinkronik. Pendekatan diakronik mempelajari bahasa berdasarkan perkembangan, evolusi, dan perubahan sejarahnya dari masa ke masa. Pendekatan ini diibaratkan seperti kita sedang merekam atau menonton sebuah video perjalanan yang dinamis. Melalui metode ini, kita bisa melacak bagaimana sebuah kata berubah bunyi, ejaan, atau maknanya sepanjang sejarah peradaban manusia. Pentingnya pemisahan kedua pendekatan ini dibahas secara mendalam oleh para peneliti kebahasaan. Salah satunya dalam jurnal ilmiah berjudul Pendekatan Sinkronik dan Diakronik dalam Kajian Linguistik yang ditulis oleh R.S. Hidayat dan dimuat dalam Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra volume 14 nomor 2 halaman 115 sampai 128, terbitan pada tahun 2021. Di dalam artikel ilmiah tersebut, Hidayat menegaskan bahwa pemisahan yang dirumuskan oleh Saussure ini sangat krusial. Tanpa batasan metode yang jelas antara sinkronik dan diakronik, analisis bahasa akan menjadi rancu karena mencampur adukan aturan sistem bahasa saat ini dengan sejarah asal-usul kata di masa lalu. Setelah memahami perbedaan kedua metode ini lewat analogi foto dan video, sebuah refleksi menarik muncul untuk kita pikirkan bersama. Jika bahasa terus bergerak dan berubah secara diakronik sepanjang sejarah manusia, bagaimana mungkin pendekatan sinkronik yang menghentikan waktu bisa menangkap hakikat bahasa yang sesungguhnya? Sekarang, mari kita lanjut ke slide 8, di mana kita menemukan dikotomi yang sangat fundamental dalam filsafat bahasa, yaitu konsep antara lang dan parol. Saussure membagi fenomena bahasa manusia ke dalam dua ruang yang berbeda. Ruang pertama dinamakan lang, yaitu sistem aturan tata bahasa abstrak yang dimiliki secara kolektif oleh suatu masyarakat penutur. Sifat dari lang ini adalah fasif, terstruktur rapi, tersimpan di dalam otak kolektif kita, serta menjadi objek penelitian utama dari ilmu kebahasaan Saussurian. Ruang kedua dinamakan parol, yaitu praktik penggunaan bahasa tersebut secara individual dan nyata dalam komunikasi sehari-hari. Sifat dari parol ini sangat aktif, dinamis, dan sangat kontekstual. Gampangnya, jika kita buat dalam rumusan yang paling sederhana, lang adalah aturan tata bahasanya, sedangkan parol adalah omongan nyatanya di lapangan. Namun, bagaimana artikel dan jurnal ilmiah modern memandang dikotomi ini? Mari kita bandingkan konsep Saussure ini dengan beberapa literatur kebahasaan dari para ahli kebahasaan modern. Perbandingan pertama datang dari Noam Chomsky, konsep
Lang and Parol dari Saussure ini sekilas sangat mirip dengan konsep competence versus performance yang digagas oleh Chomsky pada tahun 1965 dalam bukunya Aspects of the Theory of Syntax. Di sini, Lang sejajar dengan competence atau pengetahuan bahasa yang ada di dalam otak, sedangkan Parol sejajar dengan performance atau aktualisasi tuturan nyata. Namun, perbedaan besarnya adalah Saussure menekankan Lang sebagai sebuah produk sosial kolektif bentukan masyarakat, sementara Chomsky melihat kompetens murni sebagai kapasitas biologis kognitif bawaan yang ada pada diri setiap individu sejak lahir. Perbandingan kedua adalah kritik dari aliran linguistik sistemik fungsional yang dipelopori oleh M.A.K. Halliday dalam jurnal Sosiolinguistik Modern, salah satunya yang dianalisis oleh Siregar pada tahun 2020 mengenai fungsionalisme bahasa. Pemisahan kaku antara Lang and Parol ini seringkali menuai kritik. Halliday berargumen bahwa bahasa tidak bisa dipotong secara kaku antara sistem abstrak dan praktik nyata. Mengapa? Karena aturan tata bahasa atau Lang itu sendiri sebenarnya tidak bersifat statis, melainkan terus-menerus dibentuk, diuji, dan diubah oleh aktivitas sosial penuturnya sehari-hari di tingkat Parol. Terakhir, mari kita lihat dari perspektif pragmatik dan analisis wacana. Jurnal-jurnal pragmatik modern zaman sekarang justru menempatkan Parol sebagai pusat studi mereka. Jika dulu Saussure menganggap Lang adalah objek paling penting dalam ilmu linguistik, para peneliti modern seperti yang diulas oleh Wijana pada tahun 2021 justru membuktikan hal sebaliknya. Mereka menunjukkan bahwa makna hakiki dari sebuah bahasa tidak ditemukan dalam rumus tata bahasa baku atau yang disebut Lang, melainkan justru lahir dari analisis Parol, yaitu bagaimana sebuah kata dipengaruhi oleh konteks, interaksi sosial, serta tujuan tersembunyi dari si penutur saat berbicara. Jadi, kesimpulannya, meskipun Saussure memberi kita fondasi penting dalam memisahkan sistem atau Lang dan tuturan atau Parol, studi linguistik modern memandang keduanya saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Setelah kita melihat perdebatan hebat antara Saussure, Chomsky, hingga Halliday mengenai mana yang lebih penting antara sistem aturan sosial atau praktik omongan sehari-hari, sebuah pertanyaan menarik muncul untuk kita diskusikan bersama. Jika bahasa gaul zaman sekarang yang awalnya merupakan Parol, secara acak individu perlahan-lahan masuk ke dalam kamus resmi dan menjadi Lang baru. Siapakah sebenarnya yang memegang kendali penuh atas perubahan bahasa kita? Apakah sistem sosial atau masyarakat itu sendiri? Pada slide 9, kita akan membedah sebuah poin filosofis yang sangat penting dari pemikiran Saussure, yaitu mengenai sistem nilai atau makna berdasarkan relasi sistem. Saussure menjelaskan bahwa sebuah makna tidak muncul karena kata tersebut menunjuk langsung ke benda fisiknya di dunia nyata. Sebaliknya, makna suatu kata lahir dari posisi tanda tersebut di dalam jaringan sistem bahasanya. Di dalam struktur bahasa, sebuah kata bisa kita pahami maknanya justru karena kata tersebut berbeda dan tidak sama dengan kata-kata yang lain. Sebagai contoh sederhana, kita bisa memahami esensi dari warna merah murni karena kita tahu warna tersebut bukan biru, bukan kuning, dan bukan hijau. Jadi, bahasa sebenarnya adalah sebuah sistem perbedaan yang saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman kita, coba perhatikan analogi permainan catur yang ada di slide. Saussure menggunakan catur untuk menggambarkan bagaimana bahasa bekerja di otak kita. Di dalam permainan catur, peran, fungsi, dan nilai dari sebuah bidak catur, misalnya bidak benteng atau kuda, ditentukan sepenuhnya oleh aturan main dari sistem catur itu sendiri. Fungsi bidak tersebut sama sekali tidak dipengaruhi oleh apakah ia dibuat dari bahan kayu, plastik, atau batu marmer mewah. Bahkan jika salah satu bidak kuda catur kita hilang, kita bisa menggantinya dengan sebuah batu kerikil biasa. Dan batu kerikil itu akan langsung memiliki nilai serta fungsi sebagai kuda selama semua pemain menyepakatinya berdasarkan aturan sistem catur. Tanda bahasa manusia pun bekerja dengan cara yang persis seperti itu.
Konsep sistem nilai tanda ini menjadi tema sentral dalam berbagai kajian ilmiah mengenai strukturalisme. Salah satunya dibahas secara mendalam dalam artikel ilmiah berjudul Analogi Catur Ferdinand de Saussure dalam Analisis Relasi Tanda yang ditulis oleh Gunawan dan Setiawan pada tahun 2020 dalam Jurnal Filsafat dan Semiotika Kontemporer volume 18 nomor 1 halaman 45-59. Dalam penelitiannya, Gunawan dan Setiawan menegaskan bahwa nilai value sebuah tanda jauh lebih penting daripada wujud materialnya. Bahasa tidak akan bisa berfungsi sebagai alat komunikasi jika setiap kata berdiri sendiri secara terpisah tanpa adanya jaringan aturan sosial yang mengikat dan membedakan kata satu dengan kata lainnya. Setelah kita memahami bahwa makna sebuah kata ternyata sangat bergantung pada posisinya di dalam sistem aturan sosial, sama seperti bidak catur yang diatur oleh sistem permainan, sebuah pertanyaan reflektif muncul untuk kita pikirkan bersama. Jika aturan main di dalam sistem bahasa kita tiba-tiba diubah secara massal oleh generasi muda melalui bahasa gaul baru, apakah nilai dan makna dari kata-kata lama yang kita gunakan saat ini akan langsung gugur dan kehilangan maknanya? Selanjutnya, tabel yang tampak pada layar merangkum 3 dikotomi utama dari pemikiran Ferdinand de Saussure. Pemisahan dua sisi ini merupakan fondasi paling penting untuk memahami bagaimana sebuah struktur bahasa bekerja. Dikotomi yang pertama adalah penanda dan petanda atau signifier dan signified. Pasangan ini menjelaskan tentang gabungan antara citra bunyi yang bersifat material atau fisik seperti tulisan atau suara yang kita dengar dengan konsep mental yang bersifat abstrak, yaitu gambaran ide yang langsung muncul di dalam kepala kita. Keduanya menyatu membentuk sebuah tanda bahasa yang utuh. Dikotomi yang kedua adalah lang dan parol. Pembagian ini memisahkan antara sistem tata bahasa kolektif dengan praktik tuturan individu. Lang adalah aturan main bahasa yang disepakati bersama oleh masyarakat, sedangkan parol adalah omongan atau ucapan nyata yang dipraktikkan oleh setiap orang dalam komunikasi sehari-hari. Dikotomi yang ketiga adalah sinkronik dan diakronik. Dikotomi ini membedakan cara kita dalam mempelajari ilmu bahasa berdasarkan dimensi waktu. Pendekatan sinkronik fokus meneliti struktur bahasa pada satu masa tertentu saja, sedangkan pendekatan diakronik fokus melacak evolusi dan sejarah perubahan bahasa tersebut dari masa ke masa melintasi waktu. Ringkasan mengenai ketiga dikotomi besar ini sejalan dengan ulasan ilmiah dalam artikel yang berjudul Fondasi Teoritis Strukturalisme Ferdinand de Saussure oleh Pratama pada tahun 2023 yang diterbitkan dalam Jurnal Teori Linguistik Modern volume kelima nomor 3 halaman 89-104. Dalam kajian akademik tersebut, Pratama menjelaskan bahwa ketiga dikotomi ini bukan sekadar alat klasifikasi materi biasa, melainkan peta metodologis yang wajib dikuasai untuk membedakan mana sistem yang mengikat secara sosial dan mana gejala bahasa yang sifatnya berubah-ubah secara individual. Sekarang, mari kita renungkan slide 11 yang menyajikan kutipan kunci dari buku mahakarya Ferdinand de Saussure yang terbit pada tahun 1916 yang berjudul Course in General Linguistics. Buku ini dikumpulkan oleh murid-murid beliau setelah beliau wafat dan isinya menjadi kiblat utama bagi perkembangan ilmu bahasa di seluruh dunia. Dalam bahasa, hanya ada perbedaan tanpa istilah positif. Makna lahir bukan dari materi fisik, melainkan dari relasi antar tanda. Kalimat singkat ini adalah sebuah mahakarya terbesar dalam dunia filsafat bahasa. Melalui pernyataan yang sangat unik ini, Saussure ingin memberikan tamparan filosofis kepada kita semua bahwa di dalam dunia bahasa tidak pernah ada satu kata pun yang bisa berdiri sendiri secara absolut atau mandiri. Sebuah kata tidak memiliki arti bawaan sejak lahir dari wujud fisiknya, melainkan memiliki arti murni karena ia berada dalam sistem jaringan dan berbeda dengan kata-kata lainnya. Uniknya, kutipan ini bisa kita maknai secara mendalam seperti sifat bayangan.
Kita tidak akan pernah bisa memahami konsep bayangan hitam jika di dunia ini tidak pernah ada cahaya terang. Bayangan itu eksis bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena ia berbeda dan kontras dengan ruang yang terang. Begitu pula dengan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Kata pintar baru memiliki makna yang valid karena di dalam otak kita ada kata bodoh. Kata benar baru diakui keberadaannya karena ada kata salah. Bahasa pada hakikatnya adalah sebuah ruang kosong yang diisi oleh labirin perbedaan di mana makna sejati baru akan lahir ketika tanda-tanda tersebut saling bertemu dan membedakan diri satu sama lain. Penjelasan radikal mengenai hakikat perbedaan makna ini selaras dengan ulasan dari Wahyudi pada tahun 2024 dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Strukturalisme Saussurian dan Hakikat Tanda Kebahasaan yang diterbitkan pada Jurnal Epistemologi Bahasa volume ke-9 nomor 1 halaman 33-48. Wahyudi menegaskan bahwa kutipan legendaris Saussure ini meruntuhkan pandangan kuno bahwa bahasa hanyalah daftar label nama untuk benda-benda di dunia nyata. Pemikiran ini membuktikan bahwa bahasa adalah sistem nilai sosial murni yang kekuatannya terletak pada jaringan relasi abstrak di dalam struktur kesadaran kolektif masyarakat manusia. Memasuki slide terakhir, mari kita tarik simpulan dari seluruh pembahasan mengenai strukturalisme klasik ini. Pertama, bahasa sebagai sistem. Kita sudah mempelajari bahwa bahasa bukanlah sekadar daftar label atau nama-nama untuk benda mati yang ada di dunia nyata. Sebaliknya, bahasa adalah sebuah jaringan nilai yang teratur, rapi, dan selalu saling berhubungan antara satu kata dengan kata lainnya di dalam otak kita. Kedua, landasan ilmu modern. Pemikiran revolusioner dari Saussure ini terbukti tidak hanya mengubah arah ilmu bahasa atau linguistik saja. Konsep dikotomi yang beliau gagas justru menjadi pemicu utama di balik pesatnya perkembangan aliran strukturalisme di berbagai bidang ilmu lain pada abad ke-20, mulai dari ilmu antropologi, teori sastra, hingga dunia filsafat kontemporer. Demikianlah pemaparan komprehensif mengenai materi strukturalisme. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme rekan-rekan sepanjang sesi pembelajaran ini. Nah, rekan-rekan, sebagai penutup dari seluruh teori rumit Ferdinand de Saussure yang sudah kita bahas tadi, ternyata ada satu pelajaran paling berharga yang bisa kita terapkan untuk menyelamatkan kehidupan asmara kita di dunia nyata. Jika suatu hari pasangan rekan-rekan tiba-tiba cemberut lalu bilang, "Aku gak apa-apa kok," tolong ingatlah teori strukturalisme Saussure ini baik-baik. Ucapkan kata "gak apa-apa" itu baru sebatas penanda atau wujud fisik bunyi katanya saja. Jangan pernah ditelan mentah-mentah. Tugas rekan-rekan sebagai penafsir yang cerdas adalah harus segera mencari petanda atau konsep mental yang tersembunyi di balik otaknya, yang mana di dalam kamus asmara pertanda dari kata tersebut seringkali berarti kamu sedang berada dalam bahaya besar dan harus peka sekarang juga. Sebab seperti kata Saussure, makna sejati itu selalu hadir dari relasi sistem, jaringan perbedaan dan konteksnya, bukan cuma dari bunyi fisik katanya saja. Jadi, kalau sampai rekan-rekan salah paham dalam menafsirkan tanda tersebut, mari kita salahkan saja sistem bahasa yang kurang sinkron di antara kalian berdua. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai strukturalisme klasik. Terima kasih banyak. Tetap kritis dalam berbahasa dan selamat menafsirkan kode-kode kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.